Sekali lagi kita mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami mendengar kesaksian yang luar biasa ketika kami berfokus kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak segan-segan untuk memberikan kami mujizat ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, biar setiap kami yang hadir pada siang hari ini ada di tempat ini, kiranya Tuhan yang terus menaruh hati yang taat dan tunduk kepada Engkau ya Bapa, supaya kami dapat melihat apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami lewat kesaksiannya pada siang hari ini. Kami terlalu yakin apa yang telah disampaikan kepada kami tidaklah sia-sia, tapi semuanya itu akan menjadi benih yang baik di setiap hati dan pikiran kami. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami, Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi saya sapa saudara, shalom. Sapa dulu samping kiri kanannya, katakan shalom. Keren kali kau hari ini bilang. Ada bahnya, keren kali kau bah hari ini. Kalau orang Medan bilang bah, itu sesuatu ungkapan yang sungguh-sungguh. Kalau orang bilang cantik kali kau bah, Bu Gembala, itu artinya cantiknya 2 kali lipat. Jadi sekali lagi bilang, keren kali kau bah hari ini. Keren ya, kenapa keren? Karena kita ada di rumah Tuhan, amin. Bagi banyak orang, tamasya, tempat-tempat yang mahal untuk didatangi adalah tempat yang terindah. Tapi menurut saya tempat yang paling terindah ada di rumah Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan tempat yang paling indah? Karena Tuhan sejak awal telah mengincar saudara untuk diberkati di tempat ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik. Amin. Saya akan berkhotbah dari 2 Tawarik 14 ayat yang kedua sampai yang ke-15. 2 Tawarik 14 ayat yang kedua sampai ke-15. Saya akan baca dan saudara boleh simak. Waktu kita tinggal 20 menit. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Perhatikan baik-baik ya. Sekali lagi, Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Dia tidak hanya melakukan yang baik, tetapi juga benar. Karena ada beberapa hal yang baik, tapi tidak benar. Tetapi Raja Yehuda yang bernama dengan Asa, dia melakukan sesuatu yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Tadi kesaksian yang kita dengar, keren ya. Konsumsi firman Tuhan, efeknya bagus. Kalau konsumsi Panadol, nanti kita bahas. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Kenapa kerajaan aman di bawah pemerintahannya? Karena dia menyerukan kepada seluruh rakyat Yehuda supaya kamu sungguh-sungguh mencari Tuhan, katakan amin. Lalu ayat yang ke-6 berkata, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan akan keamanan kepada kita di segala penjuru. Perhatikan kalimat ini, saya baca sekali lagi. Kenapa Allah mengaruniakan keamanan kepada mereka? Karena katanya, karena kita mencari Tuhan Allah kita. Maka dikatakan dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Jadi ternyata tidak boleh sepihak. Jangan biarkan hanya Tuhan yang mencarimu,
yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Perhatikan ayat yang ke-9, keren. Tadi dari awal Yehuda bersama rajanya Asa sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan tadi di ayat 2 dikatakan mereka melakukan yang baik dan benar. Tiba-tiba saudara, di ayat yang ke-9, Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Terkadang ini yang terjadi dalam kehidupan kita ya. Hidup kita baik-baik aja. Seberapa di antara saudara yang sudah memberikan persembahan awal tahun sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan? Tahun 2023 bukanlah tahun yang gampang. Tahun yang kita lalui penuh dengan perjuangan iman di hadapan Tuhan. Adakah saudara di awal tahun saudara membawa persembahan awal tahun saudara sebagai ucapan syukurmu kepada Tuhan? Kok jadi ke situ? Ya udahlah. Ayat yang ke-10, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Jefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar karena kekuatan yang dari Tuhan, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Diulang lagi kalimat yang terakhir. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ. Ayat yang ke-15, tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta yang diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Shalom. Orang yang berbahagia adalah orang yang memperhatikan firman serta merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya. Sekali lagi, keburu dia ngantuk, tepuk pundaknya. Pelan aja, jangan kencang-kencang, nanti ditabuk kau. Jangan ngantuk, bilang. Saya memberikan tema khotbah saya, Tuhan tak pernah mengecewakan. Yang setuju boleh angkat tanganmu. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ini bagian yang kedua. Tahun 2022 saya sudah bawa bagian yang pertama. Saya yakin saudara sudah tidak ingat sama sekali. Hari ini saya ulang tema khotbah saya yang berkata bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Seringkali orang berpikir ketika dia bertemu dengan sebuah pergumulan kehidupan atau yang kita sebut dengan peperangan rohani, maka dia merasa hidupnya sedang dalam bahaya besar. Sesungguhnya kalau kita pakai iman kita bahwa dalam keadaan yang seperti itulah kesempatan kita melihat mujizat yang besar. Katakan amin. Karena Alkitab berkata dalam Yakobus, berbahagialah orang yang jatuh dalam pencobaan, karena di situ Allah akan memperlihatkan kebesaran Tuhan. Sesuai dengan tema kita pada tahun ini adalah berkat dan mujizat. Lalu beberapa orang berpikir, bukan berpikir tentang berkat dan mujizatnya, dia mulai berpikir seperti ini. Kira-kira musibah apa ya yang akan saya alami tahun 2024 ini supaya saya melihat berkat? Hilangkan yang pemikiran seperti itu. Memang benar di mana ada masalah, di situ ada jalan keluar. Di mana ada masalah, di situ ada mujizatnya Tuhan bagi kita. Tetapi untuk mendatangkan atau menerima sebuah namanya mujizat, tidak harus disertai dengan penderitaan. Sebab Alkitab berkata dalam Korintus, apa yang tidak pernah
masalah supaya saya dapat mujizat. Tidak, saudara. Karena Allah selalu merancangkan hal yang terbaik bagimu. Amin. Nah, ada 2 poin yang akan saya sampaikan dengan cepat. Tuhan tak pernah mengecewakan bagi mereka yang pertama, bagi mereka yang mencari Tuhan. Sekali lagi tanya sampai kiri kanannya, bilang, berapa lama kau baca firman sehari? Kalau ditimbang dengan kita main Google dan lain-lain, mana lebih lama? Iyalah ya, apalagi wanita, apalagi orang Batak. Scroll lagi, lihat bentuk kebaya. Karena minggu pertama persahu tahun Sinaga, minggu kedua persahu tahun Simanulang, minggu keempat persahu tahun Manik. Itu harus kebaya baru terus. Seringkali kita tidak memperhatikan hidup kita. Tapi di ayat yang keempat, Alkitab berkata, orang yang mencari Tuhan, Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia serta mengaruniakan keamanan. Dan Tuhan pun karena kita mencari Tuhan Allah kita, maka Tuhan mencari kita, dikatakan, maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Kenapa? Yehuda mencari Tuhan dan Tuhan pun mencari mereka, maka Tuhan memberkati mereka. Shalom para jomblo. Kalau kau sudah tahu itu pria yang kau cintai, sedikit pun tidak menolehmu, tinggalkan. Karena itu akan menguras tenaga, menguras bedak, menguras penampilan, supaya dia berpaling kepadamu. Yang disebut cinta membuahkan hasil akan bertepuk tangan kedua belah tangan. Kalau cuma satu nggak ada bunyinya. Demikian kita kepada Tuhan. Kalau hanya Tuhan yang terus mengejar kita, kita tidak pernah mencari Tuhan, mustahil ada terjadi sesuatu. Memang Tuhan tidak pernah mengecewakan, tapi tidak kepada semua orang, hanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Katakan, saya orangnya. Kau boleh angkat tangan, kau yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya berkata-kata iman dari depan ini. Apapun yang kau rancangkan di tahun 2024 ini, Tuhan kiranya menyatakan dalam hidupmu. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita belajar daripada seorang Raja Asa. Ketika dia mencari Tuhan, Tuhan mengaruniakan keamanan ke dalam hidupnya. Tetapi ketika dia merasa tenang dan aman, dia tidak lengah. Dia tetap berseru supaya dia tetap mencari Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu letak kehebatannya, letak daripada kemenangannya, letak daripada keamanannya pada saat itu. Karena mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan demikian, sedia payung sebelum hujan. Kalau hujan sudah datang Bapak Ibu, kita baru cari payung. Ada kemungkinan toko sudah tutup. Besok baru buka. Atau ada kemungkinan pada saat itu kita tidak punya uang untuk membelinya. Perlu proses yang panjang. Kalau hujan sudah datang, kita baru cari payung. Memang akan ketemu payungnya, tapi beberapa waktu kemudian ada kemungkinan kita sudah keburu basah kuyup. Kita sudah keburu basah. Kepala kita sudah kena air. Kalau imun kita tidak baik, kita akan kena flu. Awalnya flu, lama-lama bengek. Ditarik bunyi, diturunin pun bunyi. Didiamin sesak nafas.
setelah bengek urusannya IGD. Lalu IGD bilang, kayaknya semua penyakit yang di dalam sudah bersatu. Sudah tidak ada ampun. Dia kembalikan si pasien kepada tangan Tuhan. Wah, kalau udah dokter kembalikan pasien kepada tangan Tuhan, ada sesuatu tanda-tanda yang serius. Kalau hujan sudah turun, kau baru cari payung, maka masalahmu akan panjang. Tetap ada jalan keluarnya. Tetapi seandainya sebelum hujan kau sudah pegang payung, mungkin kau tetap akan berjalan dalam jalan yang tidak baik. Karena sudah banjir, ada lumpur dan yang lain-lain. Tetapi minimal hanya kakimu yang kena, kepalamu tidak kena, maka kau tetap aman dan sehat. Kalau keburu kita sudah kunang-kunang, detak jantung sudah beratura, ginjal ada batu di mana-mana, setelah dihitung di USG ada 12 batu. Cukup untuk bangun rumah. Kalau keadaan kita yang seperti itu baru kita cari Tuhan. Ada kemungkinan prosesnya akan lama. Kita tidak punya kekuatan untuk berseru kepada Tuhan. Maka Yehuda berkata ketika dia tenang, dia pun tetap mempersiapkan diri dan tetap mencari nama Tuhan. Hari ini mari kita cari nama Tuhan, amin. Tiap hari kau berkata kepada Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. 2 minggu yang lalu tidak punya uang sama sekali. Tepatnya hari Senin. Jam 6 pagi saya sudah galau, Pak Irfan. Lalu saya bilang, lebih dari nafasku Bapa. Saya nyanyi lagu itu sudah jauh-jauh hari. Bukan karena pas enggak ada duit. Ketika WA langsung kering gitu kan ya. Saya lihat pemimpin saya nih. Kalau WA dari pemimpin harus cepat dibuka. Supaya kita tunjukkan kita anak buah yang hormat sama pemimpin. Ternyata saudara Pak Gembala, dia kirim link YouTube. Yang pelajari lagu-lagu ini lalu bawa di ibadah. Saya bilang siap bos, ya. Oh ada pergumulan, ya udahlah saya setel lagunya. Minggu kemarin sudah saya bawa. Lalu saya lihat cucian sudah numpuk. Lalu saya rendam, pisahin putih, pisahin yang luntur, pisahin sambil saya nyanyi. Lebih dari nafasku Bapa. Lalu saya berpikir lagi, itu Pak Gembala nyambung lagi enggak ya WA-nya? Saya lari lagi. Saya baca. Oke Yan, kamu bagus, keren. Iya Om, terima kasih. Begitu saya nyuci lagi, saya nyanyi lagi. Saya nyanyi, dalam hati gini lagi Mareska, lihat lagi WA-nya. Tapi kalau WA yang agak terdaftar di saya, maaf ya, malam kalau udah tenang baru saya baca. Takutnya saya nggak punya kekuatan, bahasa WA-nya pinjam dulu 100. Jadi nanti malam kalau sudah tenang, saya balik lagi tuh kok Irfan, saya baca. Tiba-tiba Pak Gembala, kalimatnya tanggung Bu Gembala. Yan, nomor rekening berapa? Jangan kepedean. Takutnya dia nanya nomor rekening GBI Bethlehem. Karena sering jemaat seperti itu. Bu pendeta, nomor rekening berapa? Oh saya berjelas, penuh harga diri. Saya tanya, rekening siapa? GBI Bethlehem. Untung nggak saya kirim nomor saya, ya kan? Malu-maluin. Saya Pak Gembala pun saya tanya, nomor rekening siapa Om? Nomor rekening, nggak dijawab, ada 10 menit.
Wah, kayaknya dia salah kirim nih. Saya nyuci lagi. Tapi hati saya waktu nyanyi Kak Mareska, lihat lagi. Saya balik lagi. Sabun yang di tangan saya cuci langsung saya balik. Saya baca, rekening kamu Yanti. Wih, ini baru keren ini. Iya. Orang bilang jarang sekali Pak Gembala memberkati mereka. Tapi kalau saya sering. Ini sebenarnya rahasia kami. Cuma Natal yang lalu gagal. Sudah lihat baju di Google, Bu Gembala nggak jadi beli. Lalu seketika saya kirim, lama setengah jam nggak ada jawaban. Udahlah saya sarapan aja lah. Saya sarapan. Setelah saya sarapan saudara, saya lihat lagi lah WA. Nomor baru. Saya lihat PP-nya gambar Bu Gembala sama Pak Gembala. Saya klik, Yan sudah saya TF ya dari Pak Gembala kata Bu Gem. Saudara tahu jumlahnya? Seperti yang saya doakan. Nolnya 6, depannya urusan kami lah itu. Jangan ada yang minta traktir, udah habis. Karena hari itu juga langsung saya oper, karena saya akan bayar sesuatu. Cari Tuhan, amin. Kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Waktu keadaanmu aman, waktu keadaanmu tetap tidak ada apa-apa, kita harus tetap cari Tuhan. Kenapa? Poin yang kedua alasannya. Tuhan tidak pernah mengecewakan bagi orang yang mencari Tuhan. Yang kedua, bagi orang yang selalu berseru-seru kepada Tuhan. Tadi keadaan daripada Yehuda begitu aman saudara, tidak ada apa-apa. Mereka orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tiba-tiba di ayat yang ke-8, 9, Zera dikatakan datang orang Ethiopia membawa pasukannya 1.000.000 orang, 300 kereta. Kalau utusan perang sudah dikirim, itu bukan orang yang sembarangan. Saya pastikan tidak ada yang cacingan di situ. Semua pasti segar bugar. Pahlawan yang tangkas. Sementara pahlawannya daripada Yehuda tadi jumlahnya cuma 300 tambah 280. Tidak sebanding. Tetapi mari kita lihat. Karena tadi waktu baik dan tidak baik waktunya, Yehuda mencari Tuhan. Lihat, ketika dia mengalami masalah, dia to the point sama Tuhan. Tidak lagi dia tengaling-aling, tidak lagi dia segan-segan kepada Tuhan, dia langsung to the point. Dia berkata demikian. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Dia langsung to the point kepada Tuhan. Dia bilang, tolonglah kami ya Tuhan. Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Seringkali kita kalau kehidupan kita aman, kita tidak datang kepada Tuhan. Asa memberikan sebuah contoh yang luar biasa. Ada enggak kemungkinan orang yang sudah mencari Tuhan bertemu masalah? Ada. Asa, Yehuda mengatakannya pada hari ini. Tidak ada apa-apa, tiba-tiba orang Ethiopia, Zera orang Ethiopia itu mengirim pasukan 1.000.000 orang untuk menghancurkan mereka. Karena Yehuda sudah melekat kepada Tuhan. Dia to the point sama Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Ada kesaksian orang bilang begini kepada saya. Kayanti, ya, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak jawab. Terus saya langsung bilang sama dia begini, Tuhan, kalau memang Engkau benar ada, tunjukkan kuasamu hari ini, tolong saya. Waduh, saya bilang, kamu siapa berani kali ngancam Tuhan? Terus dijawab enggak? Dijawab loh Kayanti. Saya baru kali lihat ini, orang ngancam Tuhan kok Thomas, Tuhan jawab. Lalu kerjamu apa? Mengawasi judi online. Memang Tuhan tidak pernah mengecewakan ya. Itu kerjamu. Terus selanjutnya apa hari-hari yang kau kerjakan?
Setiap saya pasang, saya selalu menang. Saudara lah yang berpikir ya, itu pertolongan Tuhan atau tidak. Kan saudara sudah lulus sekolah minggu ya. Saya mau bilang itu tidak benar. Yehuda karena bergaul karib dengan Tuhan ketika ada masalah dalam hidupnya, dia langsung to the point katanya, Tuhan tolong kami. Karena kepadamu lah kami bersandar. Tidak ada seorang pun yang membuat yang lemah menang terhadap yang kuat kecuali Tuhan. Hari ini Tuhan tolong kami. Kalau saudara ada dalam masalah berseru kepada Tuhan, tapi kalau kita tidak pernah mencari Tuhan, doamu akan bertele-tele di hadapan Tuhan. Yakobus bilang setelah engkau berdoa, kau bimbang setelah amin. Kayaknya Tuhan tolong apa enggak ya? Begitu. Akhirnya tidak ada apa-apa. Tetapi kalau orang sudah bergaul karib dengan Tuhan, dia akan to the point kepada Tuhan. Tapi kalau selama ini hidup kita urak-urakan di hadapan Tuhan, ketika kita punya masalah baru datang kepada Tuhan, Tuhan tolong enggak? Tolong tapi nanti, tidak sekarang. Karena ada ujian-ujian hidup yang harus kita lewati akibat daripada perbuatan kita. Kalau engkau punya sahabat, ketika kau susah, kamu datang kepadanya. Ketika engkau sudah senang, kau tinggalkan dia. Lalu nanti kau susah lagi, datang lagi. Kira-kira jawaban dia apa? Status anak komsel saya. Ketika kau senang, ketika kau susah datang kepadaku. Ketika kau senang kau pergi daripadaku. Ketika kau susah lagi kau datang lagi kepadaku. Sorry lah ye, aku bukan Tuhan. Lalu kemarin bilang, kamu punya keluarga enggak di Jakarta? Punya Bu Pendeta. Kenapa kamu tidak suruh keluargamu tolong kamu? Dia tidak peduli. Saya mau tanya, pertama kali kamu datang ke Jakarta di rumah siapa? Di rumah mereka. Setelah kamu kerja pernah enggak datang kembali ke rumahnya? Tidak pernah. Ya wajarlah ketika kau susah datang lagi ditutup pintunya. Jangan bilang saudaramu kejam, tapi kamu yang tidak melakukan yang benar. Ketika kita susah kita datang kepada orang, orang tolong. Ketika kita senang kita melupakan dia, lalu kita susah lagi datang lagi, tidak mungkin ditolong. Hanya Tuhan yang mampu melakukan hal itu. Itu pun perlu ada jedah-jedah daripada waktu yang harus dilewati. Hari ini pesan firman Tuhan, mari kita melekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan, iya dan betul. Tetapi ada dua syarat. Kau harus mencari Tuhan. Yang kedua, kau harus berseru-seru kepada Tuhan. Maka dikatakan yang 1 juta orang tadi lari ketakutan. Kenapa mereka lari ketakutan sementara mereka pasukan perang yang penuh perlengkapan, yang tangkas? Karena Tuhan memberi roh ketakutan kepada mereka. Saudara pernah mengalami ketakutan enggak sih? Saya kasih kesaksian terakhir. Saya pernah mengalami rasa takut. Waktu anak saya puluhan tahun sakit, saya tidak mengalami rasa takut yang seperti apa. Saya hanya lelah karena saya akan mencari biaya dan biaya. Karena sejak awal saya sudah dengar suara Tuhan, anak ini tidak akan meninggal. Cuman memang ada beberapa waktu 10-12 tahun saya harus berjuang. Seperti tadi kesaksian ibu ya. Saya harus berjuang 12 tahun. Susah, memang sulit. Sulit sekali. Setiap hari saya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Itu lagi, itu lagi, itu lagi. Tapi saya pernah mengalami yang namanya ketakutan yang sangat luar biasa. Seperti yang dialami orang ini. Ketika saya ada seorang choir meninggal saudara. 2 menit lagi ya Bu Gembala. Itu choir meninggal, gadis loh Mareska, rambutnya panjang. Meninggal sore-sore. Lalu kita pergi sama Pak Pendeta Bowo. Pak Pendeta Bowo orang baik. Itu gadis digendong untuk dimandikan. Bukan Pak Bowo yang mandiin, hanya mengantar ke tempat pemandian. Rambutnya saudara, itu udah malam. Waktu digendong gini, panjang. Aduh seram juga ya. Lalu saya lihat matanya. Yang sebelah ketutup, sebelah kebuka.
kayak ngeliatin saya. Aduh, bagaimana ceritanya nih? Lalu saya penasaran, saya intip lagi dari korden, masih lihat enggak gitu. Tetap aja begini. Saya intip dari sebelah sini, ngelihat enggak? Tetap aja. Saudara pernah lihat pas foto enggak? Foto presiden kalau kita tempelin di rumah, kita mau ke sudut sana pun dilihat, kita mau ke sana dilihat. Kayak begitu tuh. Kita kemana aja dilihat. Singkat cerita udah jam 11 malam. Itu Pak Bowo sama istri pulang. Mereka berdua naik motor ke rumahnya. Saya pulang sendirian. Gang menuju rumah saya gelap, lampu jalan tidak nyala. Ini antara saya mau pulang atau balik lagi nih. Saya intip dari jauh. Kira-kira kalau saya lari, dapat waktu 2 menit atau 1 menit nih. Lari apa enggak? Lari apa enggak? Itu jantung saudara. Ketika saya udah mulai langkah, seolah-olah dia di ujung saya lihat gini. Aduh. Lalu saya gini. Hilang. Begitu hilang saya lari loh saudara. Di tengah jalan saya berhenti. Seolah-olah ada yang mau pegang leher saya. Langsung saya berhenti. Jantung saya tuk-tak. Lalu saya lihat ke belakang. Syup. Saya ingat langsung pesan bapak saya. Kalau kamu ketakutan berhenti. Nengok ke belakang. Lalu saya tengok ke belakang. Diam. Kalau saya diam terus habis ini dicekek. Selari loh saudara ya sampai ke rumah. Itu rumah lagi ditutup, saya tendang langsung kebuka, gol. Langsung gol saudara. Begitu saya duduk langsung saya bilang sama adik saya, bikin teh manis yang panas. Panas beruap-uap, 1 gelas saya habisin. Kata adik saya, itu masih panas. Enggak panas, enggak panas. Saya nenangin diri ada setengah jam. Kaki saya dipijitin. Dia pikir saya sakit apa. Saya nggak kasih tahu, kan enak juga dipijitin. Padahal sebenarnya saya sangat takut. Anak gitu tuh. Orang Zera, orang Ethiopia itu mengalami ketakutan, dihancurkan oleh Yehuda. Shalom ya. Pesan firman Tuhan hari ini. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika engkau mengalami kesusahan, berserulah kepada Tuhan. Tanggalkan segala kenajisan dari kehidupan. Kalau itu bukan istrimu, istri orang lain pulangkan. Pria yang selama ini kau kirimin duit, itu bukan suamimu, pulangkan. Daripada kau takut dibilang jomblo, suami orang kau gandeng, pulangkan. Akan jadi kanker bagi kau. Saya selalu bilang anak-anak komsel saya banyak yang pelayanan di sini. Selalu bilang ini tempat adalah tempat yang suci dan kudus. Jangan bawa kenajisan ke sini. Tahirkan dirimu. Karena Tuhan akan memakai hamba-hamba Tuhan yang di sini untuk memberkati engkau. Pemusik saya panggil untuk ke depan. Saya mau sampaikan begini. Masalah itu adalah paket. Kemasannya aja yang kurang enak dilihat. Dalamnya, kalau itu paket dari Tuhan, dalamnya pasti enak. Bagaimana kita untuk menikmati isi daripada paket tersebut? Kau harus sobek bungkusnya. Ada terkadang kita mendapat kiriman, bungkusnya ada dari kertas, ada yang dari plastik, ada yang dari kardus. Tetapi sesekali kita dapat paket kiriman, bungkusnya itu besi. Kalau bungkusnya besi, tidak mungkin dalamnya tempe. Pasti ada permata dan berlian. Oleh karena itu bertekunlah di hadapan Tuhan. Amin.